أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن ذلك من الشهيدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan banyak kenikmatan, banyak petunjuk kepada kita, hidayah, inayah, juga pertolongan kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kehidupan agar kita senantiasa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai orang-orang atau sebagai hamba-hamba minal muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada-Nya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, juga para tabi'in-tabi'atnya, dan semoga kita menjadi umat-umat terbaik yang digolongkan atau yang diberikan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada khutbah Jumat ini kita akan sedikit membahas terkait dengan etika dalam bermasyarakat atau dalam sosial, baik di lingkungan keluarga, baik di lingkungan masyarakat yang lainnya lebih luas, ataupun berbangsa dan bernegara. Dalam Islam, etika biasa disebut dengan akhlak. Akhlak adalah bentuk jamak daripada khuluq. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman: "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Quran surah 4, Quran surah Al-Qalam ayat 4. Firman Allah ini menunjukkan bahwa akhlak Nabi Muhammad SAW adalah teladan yang agung dan patut kita contoh sebagai umatnya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda: "Inna bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hal ini menegaskan bahwa misi utama Rasulullah SAW adalah menyempurnakan akhlak yang mulia. Kesempurnaan atau kebaikan akhlak seseorang dapat diukur sejauh mana kesamaannya dengan akhlak Rasulullah SAW. Sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk mengembangkan akhlak yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Sebab Rasulullah SAW bersabda: "Inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqan." Sebaik-baiknya kalian atau sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Marilah kita menjadikan akhlak yang luhur sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan menjalankan akhlak yang baik, kita tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga memberikan kontribusi yang baik atau kontribusi yang positif kepada masyarakat sekitar. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, etika atau akhlak dalam Islam merupakan fondasi utama bagi perilaku seorang muslim. Ketika manusia mengabaikan atau tidak memperhatikan prinsip-prinsip etika atau akhlak ini, dapat mengakibatkan konsekuensi serius atau mengakibatkan satu masalah yang besar. Akhlak yang baik memainkan peran penting dalam menjaga hubungan sosial kita, bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga kepada manusia yang lainnya. Tanpa akhlak mungkin muncul ketidaksepahaman,
dan konflik di antara individu dan kelompok juga mengancam stabilitas masyarakat. Lebih lanjut, kita ditekankan untuk menjadi teladan positif bagi masyarakat. Rasulullah SAW diutus sebagai contoh hidup yang sempurna, dan kita diminta untuk meneladani akhlaknya Rasulullah SAW. Ketidakpatuhan terhadap etika juga dapat berdampak pada lingkungan dengan tindakan yang tidak bertanggung jawab menyebabkan kerusakan alam. Kalaulah ternyata kita tidak memperhatikan akhlak ini, maka niscaya kerusakan-kerusakan di muka bumi ini akan semakin luas. Bukan efeknya terhadap manusia saja, akan tetapi kepada lingkungan sekitar. Kalaulah seseorang tidak mempunyai akhlak, maka apa yang akan didapatkan di kemudian hari? Marilah kita bersama-sama berupaya untuk meningkatkan akhlak kita, menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutan, dan menciptakan lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai kebaikan. Dengan itu, kita tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga memberikan kontribusi positif yang baik dan contoh pelopor kebaikan di lingkungan sekitar kita. Kalaulah ternyata dalam posisi atau dalam salah satu elemen yang paling terkecil itu adalah keluarga, kalaulah orang tua mempunyai akhlak terhadap anak-anaknya, maka anak-anaknya nanti ketika sudah besar akan meneladani apa yang telah dicontohkan oleh orang tuanya semasa kecilnya. Maka ketika seorang anak sudah meneladani akhlak yang baik dari orang tuanya, maka ketika anak ini menjadi besar, punya keluarga dan lain sebagainya, tentu dia akan menjadikan salah satu teladan panutan orang tuanya. Ketika orang tuanya memberikan akhlak yang baik, contoh akhlak yang baik, maka ketika dia berkeluarga akan memberikan contoh yang terbaik bagi keluarganya. Tapi kalaulah ternyata orang tua tidak mempunyai akhlak yang baik, tidak mencontohkan akhlak yang baik terhadap anaknya, maka niscaya bagaimana generasi yang akan datang. Masyaallah muslimin wa sallallahu alaihi rahimakumullah. Pentingnya etika tidak hanya dalam hubungan individu, tetapi juga dalam konteks berbangsa dan bernegara. Etika politik, akhlak di dalam politik pun memiliki peran yang besar dalam membentuk tatanan masyarakat yang adil, harmonis dan bermartabat. Kalaulah ternyata pemimpinnya berakhlak mulia, bagaimana kita bayangkan kebaikan-kebaikan itu bisa menular kepada rakyatnya? Politik dapat menjadikan jalan terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, kalaulah ternyata politik tersebut dipakai untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan serta saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati untuk sabar. Surah Al-Asr ayat 2 sampai 3. Masyaallah muslimin wa sallallahu alaihi rahimakumullah. Marilah kita sama-sama memulai dari diri kita, memperbaharui akhlak-akhlak kita. Kalaulah ternyata masih ada akhlak yang kurang baik, maka kita perbaiki bersama-sama. Kita sempurnakan bersama-sama. Kalaulah ternyata pribumi menghormati yaitu tamunya, atau sebaliknya mempunyai akhlak satu sama lain, maka insya Allah suka maju itu akan menjadi salah satu contoh kampung yang mempunyai akhlak yang baik. Tapi kalaulah ternyata individunya mempunyai akhlak yang buruk, maka ini pun akan kembali kepada warganya. Maka mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita sebagai orang-orang yang mempunyai akhlakul karimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kebijaksanaan dan ketenangan hati kepada setiap politisi kita sebagai pribadi ataupun umat semuanya, sehingga kebijakan yang dihasilkan kalau ternyata didasari dengan akhlak yang baik, maka insya Allah akan membawa keberkahan dan kemaslahatan bagi umat dan negara. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wat-thayyibin wat-tahirin wa ala ashabihi ajma'in wa ala tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma adfa'na al wala wal waba wal fahsya wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min dalilina hadha Indonesia khassa wa min sa'iril buladil mu'minina 'amma ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fastaghfirullaha li wa lakum. Aqimis shalah.